Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fauzan MSI selaku dosen pengampu mata kuliah fikih jinayah dan juga teman-teman semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lia Sania Dewi dengan NIM 1120151. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tindak pidana hudud dan juga qisas serta positifikasi hukum Islam di Indonesia guna memenuhi tugas UAS fikih jinayah. Yang pertama, tindak pidana hudud. Tindak pidana hudud merupakan tindak pidana yang sanksinya ditentukan dalam Al-Quran maupun hadis. Bentuk sanksinya itu berupa hukuman mati, hukuman salib, darah, potong tangan maupun potong kaki, pengasingan atau pembunuhan. Pengasingan di sini yaitu dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Yang terakhir yaitu sanksi religius, yaitu seperti memerdekakan budak ataupun puasa kafarah. Bentuk sanksi tindak pidana hudud itu dikelompokkan menjadi 5, yaitu pidana atas jiwa, pidana atas anggota tubuh, pidana atas harta kekayaan, pidana atas kemerdekaan, dan yang terakhir yaitu kewajiban puasa kafarah. Tindak pidana dalam kategori hudud ini ada banyak. Yang pertama, zina. Berdasarkan pada surat An-Nur ayat 2, sanksi hukumnya yaitu bagi orang yang menikah yaitu zina ghair muhsan, yaitu dicambuk 100 kali. Yang kedua, zina muhsan, yaitu dirajam sampai meninggal. Yang kedua, tuduhan palsu berbuat zina. Dasar hukumnya salah satunya yaitu pada surat An-Nur ayat 4. Sanksi hukumannya yaitu didera 80 kali. Yang ketiga yaitu murtad, yaitu keluar dari agama Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang telah balik berakal dan dia sudah diajak kembali pada Islam hingga 3 kali, disertai dengan peringatan. Jika dia menolak untuk masuk ke Islam, maka sanksinya yaitu dibunuh. Yang keempat yaitu pencurian. Definisi pencuri di sini yaitu mengambil barang yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi. Sanksi hukumannya yaitu dengan potong tangan dengan syarat yang pertama, nilai harta yang dicuri itu mencapai 1 nisab. Yang kedua, barang tersebut bisa dijual belikan. Yang ketiga, barang atau uang yang dicuri itu bukan miliknya. Yang keempat, pencuri usianya itu mencapai usia baligh. Yang kelima, perbuatan yang dilakukan itu atas kehendaknya. Yang keenam, tidak dalam kondisi krisis ekonomi. Yang ketujuh yaitu mencuri bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kedelapan yaitu korban pencurian bukan orang tua maupun kerabat dekatnya. Yang kesembilan, pencuri itu bukan pembantu korban. Yang ke-10, ketentuan hukum potong tangan yaitu yang pertama, sebelah kiri jika dia masih mencuri, yaitu dengan kaki, memotong kaki kanan, dan selanjutnya dengan cara menyilang. Dan jika dia masih mencuri ke-5 kalinya, maka dijatuhkan hukuman mati. Yang kelima yaitu meminum khamar, yaitu sanksinya 40 sampai 80 kali dera. Yang keenam, pemberontakan, yaitu mereka yang memberontak pada negara dan menampakkan perlawanannya melalui senjata
dan mengumumkan perang terhadap daulah Islamiyah. Yang ketujuh yaitu perampokan. Sanksinya yaitu dibunuh atau disalib. Yang kedua yaitu tindak pidana kisos. Tindak pidana dalam kategori ini itu kurang serius dibandingkan dengan yang pertama, yaitu tindak pidana hudud. Untuk pembunuhan, bentuk-bentuk pembunuhan yang pertama, pembunuhan disengaja, yaitu seseorang yang membunuh orang lain sesuatu yang bisa digunakan untuk membunuh, yaitu hukumannya dibunuh, wajib dijatuhkan kisos bagi pelakunya jika wali yang dibunuh tidak memaafkan, dan apabila ada pengampunan maka diatnya harus diserahkan pada walinya, kecuali jika ingin bersedekah, yaitu diatnya 100 ekor unta, terdiri dari 30 unta dewasa, 30 unta muda, dan 40 unta yang sedang bunting. Kisos terhadap muslim karena membunuh orang kafir itu dibedakan antara kafir harbi dan juga kafir dhimmi dan mustamim. Kafir dhimmi yaitu orang yang tidak diberi jaminan keamanan maupun hak-hak hukum dari negara Islam, dan juga tidak ada jaminan khusus bagi orang tersebut. Kalau kafir dhimmi yaitu memperlakukan perlakuan sama seperti orang muslim dalam hal penjagaan terhadap darah, harta, dan kehormatannya. Dan yang terakhir kafir mustamim, yaitu kafir yang memiliki perjanjian. Yang kedua, membunuh mirip disengaja, yaitu membunuh disengaja dilakukan akan tetapi menggunakan alat yang tidak bisa membunuh seseorang. Kadang-kadang maksudnya hanya untuk menyiksa saja, akan tetapi melampaui batas. Diatnya yaitu 100 ekor unta dan 40 ekor diantaranya yang sedang bunting. Yang ketiga, pembunuh tidak disengaja, yaitu ada dua bentuk. Yang pertama, pelaku melakukan tindakan yang ia sendiri tidak bermaksud menimpanya perbuatan itu kepada pihak yang dibunuh, namun menimpa orang lain dan akhirnya membunuhnya. Dia dikenakan sanksi 100 ekor unta dan kafarat dengan membebaskan budak. Jika dia menjumpai budak maka puasa 2 bulan berturut-turut. Yang kedua, pelaku membunuh seseorang di negeri kafir yang ia sangka kafir harbi, tetapi ternyata dia seorang muslim namun menyembunyikan keislamannya. Sanksinya yaitu dengan kafarat saja, tidak wajib membayar diyat. Yang keempat, pembunuhan yang terjadi karena ketidaksengajaan, merupakan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tanpa ia kehendaki, akan tetapi perbuatan tersebut menyebabkan terbunuhnya seseorang. Sanksinya yaitu dengan diat 100 ekor unta dan wajib membayar kafarat. Yang terakhir yaitu positifikasi hukum Islam di Indonesia. Konsep reformasi dalam Islam itu identik dengan kata islah, yaitu memperbaiki dan menyempurnakan, yaitu menyempurnakan yang belum sempurna, termasuk mengganti yang rusak. Masalah ini yang perlu direformasi yaitu manhaj ilahi, yaitu tentang akidah, syariat maupun akhlak seperti perkawinan, wakaf, waris, zakat, haji, dan juga peradilan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.